Dan lebih dalam lagi pergelaran genre Kongso Dewa. Dua narasumber yang sudah siap akan kita kaji, akan kita kuras tentunya, akan kita pertanyakan lebih tajam lagi dan lebih tajam lagi. Tentunya orang tua kita yang pertama adalah Ketua Umum Senawangi Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia. Tepuk tangan untuk Bapak Marsikal Madya Purnawirawan FH Bambang Sulistiasos. Matur nuwun Bapak nggih. Dan senantiasa beliau tidak jemu-jemu, tidak sekedar memberikan teladan kepada kita bersama, akan tetapi juga memberikan pacuan yang untuk kita terus bergerak dan bergerak. Mungkin boleh kita sebut beliau adalah seorang jenderal yang berbudaya. Terima kasih. Kemudian Mas Bram Kusharjanto yang memang menginisiasi acara ini dari awal, tengah, hingga hari ini menjadi hari yang bersejarah. Mungkin telah dipersiapkan dengan multidimensi, waktu yang lama, persiapan yang teliti dan cermat dan lain sebagainya. Beliau bukanlah seorang seniman, akan tetapi sangat peduli terhadap seniman. Tepuk tangan untuk Mas Bram Kusharjanto. Dan akan dipandu oleh moderator kita yang sudah tidak asing lagi, alumni pedalangan STSI Surakarta ya Mas Mari saat itu. Kebetulan ini alumni terbaik Pak Bambang yang saat ini berada di Senawangi, kakinya banyak. Di Pepadi ada, di Kementerian Kebudayaan ada, dan rupa-rupanya beliau ini sudah merambah ke dunia politik, tapi nggak tahu ya, sendiri diam-diam. Mungkin gitu. Adalah Kanjeng Raden Tumenggung Sumari Sosroadinegoro SSN MSI ya Mas, ya luar biasa. Dulu ini lawan saya dalam berorganisasi di ISI Surakarta. Kali ini juga lawan saya masih di organisasi Persatuan Pedalangan Indonesia. Tidak berpanjang kalam, langsung kami undang terlebih dulu Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Sumari. Monggo untuk naik panggung dan sekaligus aplaus, tepuk tangan untuk sahabat saya yang satu ini. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan oleh MC kita bahwa pentas pada sore hari ini adalah pentas yang sangat luar biasa Bapak Ibu semuanya. Karena ini pertama, ini melibatkan yang sangat luar biasa dari para alumni Institut Teknologi Bandung. Ya, tepuk tangan untuk para alumni dulu. Ini biasanya ITB ini kan bergelut di bidang sains teknologi, tapi kok tiba-tiba ini berkarya dalam bidang seni, Jawa itu ya, karawitan dan tari ini, maka luar biasa pada sore hari ini. Untuk itu, untuk perwakilan dari ITB tentunya yang diwakili oleh dari Paguyuban Krido Hambekso oleh Bapak Bram Kusharjanto, kami persilakan untuk bisa naik ke atas. Aplaus untuk Pak Bram, Bapak Ibu semuanya. Dan yang kedua, narasumber kita yang tentu juga tidak asing bagi kita semuanya, Ketua Umum Senawangi Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia. Beliau Bapak Marsikal TNI, Marsikal Madya TNI Purnawirawan, Bapak Bambang Sulistyo. Aplaus untuk Pak Bambang. Dan tadi juga disebutkan oleh MC bahwa sore hari ini kita kedatangan Bapak Profesor Dr. Ismunandar. Selamat sore Pak. Bisa rawuh di acara sore ini mungkin baru pertama kali ya Pak Ismunandar. Beliau adalah staf ahli Pak Menteri Kebudayaan. Waktu itu pertama kali kita bertemu di Maroko 2 tahun yang lalu Pak, insya Allah. Nah, kami silakan duduk Pak. Mas Bram, Pak Bambang, ini kan dalam pelestarian kebudayaan kita tentu tidak bisa para seniman akan bergerak sendiri, tentu melibatkan semua stakeholder,
baik itu pemerintah, baik itu seniman itu sendiri, baik itu organisasi-organisasi pewayangan, komunitas-komunitas maupun masyarakat itu sendiri. Terutama ini luar biasa pada sore hari ini melibatkan sebuah institusi perguruan tinggi yang di luar ya nalar kita kadang ya. Ini biasanya perguruan tinggi bidang saintek ya. Tapi tiba-tiba dia bergerak mempunyai kepedulian terhadap seni budaya khususnya tari dan kerawitan, tentunya dalam pintas hari ini adalah wayang. Gimana Mas Bram, ini kok bisa terjadi? Ini bagaimana tentunya peran masyarakat itu di mana Mbak? Sejauh untuk pelestarian wayang ini sejauh mana peran masyarakat ini dibutuhkan untuk dalam pelestarian budaya kita khususnya wayang ini Pak Bram? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ada di sebuah komunitas. Tadinya itu komunitas biasa Mas, jadi tidak punya lembaga formal. Yang isinya itu adalah teman-teman, mas-mas, mbak-mbak, om, tante, bapak, ibu, para pecinta kesenian, terutama kesenian Jawa yang pada usia sekolah dulu itu ikut di sanggar, ikut di unit kegiatan mahasiswa di berbagai universitas atau berbagai sekolah sanggar. Nah, memori itu dibangkitkan awalnya untuk berkesenian lagi, gitu. Jadi kami pertama kali Kredo Hambekso itu pertama kali berpentas itu tahun sekitar 2009 2010. Nah, di situ kita mulai bikin satu pertunjukan, kemudian mulai rutin. Ya, kemarin sempat jeda lumayan panjang karena Covid dan lain sebagainya. Nah, tapi ada satu di antara sekian banyak komunitas yang bergabung dengan kami, itu ada sedikit pemain yang merupakan alumni Institut Teknologi Bandung. Khususnya dari unit kegiatan mahasiswa Perkumpulan Seni Tari dan Karawitan, PSTK. Nah, itu dari sejak 2010-an itu kita mulai bapak-bapak, ibu-ibu PSTK itu mulai ikut nari, ikut segala macam. Memori lamanya itu mulai terini lagi gitu ya. Nah, paling setia ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dari tadinya hanya 4-5 orang akhirnya berkembang jadi 6, 7, 8 sampai akhirnya banyak sampai hari ini pertunjukan ini khusus betulnya didedikasikan oleh PSTK ITB gitu, alumni PSTK ITB itu bapak-bapak yang ada di situ tuh. Plus untuk alumni ITB. Nah, jadi yang kami rasakan selama ini adalah sebetulnya kita punya satu peran, satu peranan yang mana bisa langsung masuk ke dalam sebuah sistem pelestarian warisan budaya. Wayang terutama dalam hal ini. Nah, karena mungkin sebagai apresiator gitu memang iya ya. Prinsip kami panggung ini tetap milik dari seniman-seniman profesional karena hidupnya dari sini di panggung ini. Tapi kami ikut kalau mungkin pakai istilah bahasa Jawanya nguri-nguri kebudayaan gitu ya. Tapi kita ingin berperan secara lebih dalam lagi, satu step ahead gitu, dimana kawan-kawan ini ternyata juga punya kebisaan, punya kemampuan, paling tidak mungkin tidak bisa ya menyamai dari kawan-kawan yang lulusan ISI, ASKI dan lain sebagainya, tapi paling tidak tuh mendekat ke arah sana tuh bisa. Karawitan yang ada bapak-bapak dari PSTK ini itu alumni isinya hanya satu yang ngendang, Mas Christian Haryanto itu. Jadi Mas Chris itu lulusan ISI STSI Karawitan, komposer sekaligus penata musik pada sore hari ini, dan dia hanya sendiri. Selebihnya semuanya bapak-bapak PSTK.
dan Rekso Alumni Budaya. ITB, Pak. Alumni ITB. Ya, nanti Pak Ismunandar bisa gabung berarti, Pak. Profesmu bisa gabung nanti di sini. Jadi yang ada di sini juga jadi karawitan dan wayang ini itu juga beragam. Ada profesional dari PT Dirgantara Indonesia, ada yang dari Telkom, ada yang dari macam-macam, termasuk akademisi ICB. Profesornya ada 2 besok nanti ini yang main di sini. Jadi saya kira tidak akan berhenti di sini, Pak. Nggak Ya. akan Saya berhenti kira di akan sini. berlanjut terus, Pak ya. Betul, karena itu sampai ke penari dan lain sebagainya itu juga Ya. dari Berarti ITB. ini mungkin pentas yang keberapa, Pak Bram ini? Waduh, kalau 10 kali aja sudah ada. Terutama yang melibatkan para alumni ITB. Ya, kalau 5 kali aja udah lebih. Oh, 5 kali. Udah lebih. Oh, ya. Baik Pak Bram, berikutnya Pak Bambang selaku Ketua Umum Senawangi bagaimana untuk mendorong masyarakat ini untuk ikut nguri-uri menurut Pak Bram tadi untuk pelestarian budaya kita, Pak, gimana? Ya, matur nuwun Pak Sumari. Santai kita ngomong ya. Oke, yang pertama saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Bram. Ini saya melihat satu kesimpulan bahwa pagelaran seni budaya itu tidak harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional, memang lahir dan besar di bidang seni budaya. Seperti Pak Bram ini inisiatifnya kalau saya boleh nilai 100% ya, 100 ya. Yang penting bagi Senawangi pagelaran-pagelaran seperti hari ini itu bisa terus berlanjut ya. Kemudian yang kedua Senawangi. Senawangi itu bagi Bapak yang belum memahami, Senawangi adalah salah satu dari organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang seni pewayangan di Indonesia. Hanya lebihnya Senawangi ini, Senawangi sudah diakreditasi oleh UNESCO sebagai satu-satunya organisasi pewayangan di Indonesia yang sudah terakreditasi. Dari sini tanggung jawabnya saya kira tidak ringan ya, Pak Bram, Mas Sumari. Kita harus terus bisa melestarikan nilai-nilai yang dipakai oleh PBB dalam hal ini UNESCO untuk memberikan akreditasi kepada Senawangi. Apa itu? Saya tidak bosan-bosan mengatakan bahwa seni pewayangan ini mengandung nilai adiluhung. Tontonannya, pagelarannya boleh dikreasikan sesuai dengan zamannya. Seperti nanti hari ini akan ditampilkan 3 genre yang dikolaborasikan menjadi satu pagelaran, no problem. Ya. Tapi dalam setiap pagelaran di dunia pewayangan di Indonesia itu ada satu cita-cita. Kita harus memberikan message yang terkait dengan etika moral kepada masyarakat kita. Dengan tujuan apa? Supaya jati diri kita tidak terombang-ambing oleh adanya budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia dan tidak bisa kita hindari. Nah, supaya kita menyerap yang bagus dan cocok dengan jati diri kita, maka setiap pagelaran wayang, baik yang kreasi maupun yang klasik, itu harus memberikan satu message. Nah, itu. Sehingga apa? Wayang tetap digemari oleh generasi muda khususnya dengan tampilan yang modernkan ya, tapi tidak lupa bahwa ada something yang harus diberikan kepada anak-anak atau adik-adik kita generasi Z supaya enggak putus penguatan dari jati diri bangsa kita melalui etika moral yang disampaikan dalam satu pagelaran wayang. Saya lahir dan besar juga bukan dari dunia pewayangan, sama Pak Bram ya. Aku itu lahir di TNI. Saya penerbang tempur dulu isinya di kokpit hanya kalau yang dari PTDI mungkin tahu ya. Itu hanya bagaimana membawakan pesawat sebagai satu senjata untuk bisa kita memainkan si pesawat dengan senjatanya untuk kepentingan yang duduk di dalam kokpit, termasuk di dalamnya saya. Sekarang saya harus melihat seperti Pak Sum ya, orang-orang seniman andal ini juga dari Swarga Loka, ini bosnya juga hadir ini Pak Suryandoro ya. Banyak para seniman-seniman. Saya berharap ini terus kita harus melakukan satu perjuangan satu. Yang kedua adalah pengorbanan demi lestarinya budaya kita khususnya wayang. Senawangi memberikan kesempatan di ruangan ini dengan segala perlengkapannya melalui Teater Wayang Indonesia
memberikan kesempatan sebanyak minimal adalah 6 kali dalam 1 tahun pagelaran. Monggo, siapa komunitas mana yang ingin menampilkan pagelaran-pagelaran yang berkaitan dengan seni pewayangan di Indonesia, kita persilahkan mengisi dengan 6 kali pagelaran di setiap tahunnya. Itu Pak Sum. Iya, berarti masih ada kesempatan lagi Pita sini nggak ada masalah. Isi ono. Kalau tiap bulan juga nggak apa-apa ya Pak? Oh nggak apa-apa. Nek ono sing ragati ya. Oke, Senawangi memberikan panggung, kemudian segala perlengkapannya, sound system dan sebagainya. Kemudian komunitas memproduksi pagelarannya. Kita kolaborasi di sini, tampilkan di sini untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara kita dalam konteks pelestarian budaya. Matur nuwun. Tenang Pak, ada Pak Ismunandar dari Kementerian Kebudayaan, beliau alumni ITB juga. Tapi masalahnya sekarang lagi efisiensi anggaran ya Pak. Oh iya, kuwi urusannya Pak Is itu, bukan kita ya. Pak Is ini sebagai wakilnya dari Pak Menteri kan di sini, biar disampaikan bahwa kita Senawangi itu salah satu mitra strategisnya Kementerian Kebudayaan. Manfaatkan kami untuk terus membangun bagaimana diplomasi budaya dengan negara lain, kita tingkatkan untuk kepentingan hubungan kita dengan bangsa lain dan mempertahankan jati diri bangsa kita melalui adiluhungnya seni pewayangan di Indonesia. Atur nuwun. Baik, makasih Pak Bambang. Pak Bram, ini kok lakonnya kok Kongso Dewa ini memang punya latar belakang misi apa ini Pak Bram nih? Kongso Dewa ini kan lakon ngeri dan politis ya ini. Dan juga kok ini ada tentunya kolaborasi melibatkan 3 genre ya, wayang orang, wayang kulit, wayang topeng. Ini di mana terjadinya proses itu Pak Bram dan latar belakang cerita itu? Ada dua background sebetulnya. Yang pertama itu tentunya secara pemikiran awal, gagasan, kita mencari satu lakon yang bisa disanggit, bisa dikritisi isinya dan bisa diolah secara pertunjukan. Terus yang kedua itu lebih ke arah teknis yang mampu menampung banyak orang. Biasanya tuh kami kalau bikin lakon tuh seperti itu Pak Bambang. Jadi misalnya kalau dulu tuh yang paling sering kami bawakan Ramayana karena itu dari mulai anak-anak sampai orang sepuh itu bisa main di situ gitu. Jadi banyak ini ya kan, banyak unsur-unsurnya. Nah sekarang itu kalau Ramayana lagi kami udah hampir 10 kali kalau mementaskan Ramayana. Gimana kalau kita coba ganti? Kita cari satu lakon yang tidak terlalu sering dibawakan secara populer gitu ya, secara pop. Kami akhirnya jatuh kepada lakon Kongso Dewa ini. Nah, terus terang kami memang suka mencari tokoh-tokoh yang agak anti hero gitu Pak. Jadi karena mengolah dramaturginya, mengolah sanggitnya katakanlah seperti itu, terus untuk supaya misi yang masuk di dalamnya yang bisa disampaikan itu juga bisa menyampaikan menyampaikan message yang lebih kritis gitu ya, karakter yang harus merespon kondisi kemasyarakatan yang ada sekarang itu bisa dicerminkan. Kan wayang itu kan pewayangan yang urip ya. Jadi paling tidak bisa mengantarkan. Jadi dengan potensi yang ada, kita lihat teman-teman PSTK ini juga ada dalangnya. Ini yang di sini dalangnya ada 2, tapi yang kalau ngelihat di sini tuh memang setnya untuk 2 dalang. Tapi nanti yang main ada 6 dalang sebetulnya nanti. Tapi saya nggak mau cerita ya, nanti aja gitu gimana. 6 gitu ya. Yang jelas lakonnya tidak ada misi politis gitu ya. Iya, juga ya paling enggak tapi paling enggak itu kan kita bisa berkaca pada ini. Jadi yang relativitasnya tinggi lah. Yang jelek belum tentu jelek, yang bagus juga belum tentu bagus. Jadi kan wayang kan seperti itu kan kurang lebih. Ya, baik Pak Bram, saya kira kita kasih kesempatan kepada para penonton mungkin ingin bertanya atau ingin memberikan pendapat atau ingin berkomentar terkait dengan pergelaran pada sore hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada ingin menyampaikan sesuatu? Belum ada.
Pak Bram, ini gimana menurut Pak Bram nih untuk menarik generasi muda sekarang itu harus gimana ya Pak? Supaya apalagi sekarang generasi Z ya, gimana menarik wayang ini untuk bisa menarik generasi Z ini gimana Pak? Supaya lebih tertarik melihat pertunjukan wayang gitu Pak. Kok sekarang kok kelihatannya kok kalau wayang tuh kesannya kuno, kesannya orang tua gitu ya. Terus apalagi generasi pemuda perkotaan ini kok kayaknya agak susah Pak Bram. Menurut Pak Bram gimana? Kalau dia dibilang kuno, ya kita harus mengakui memang kuno. Tapi musik klasik kok bisa begitu bertahan ya? Opera-opera Mozart, operanya Beethoven itu kan masih bertahan sampai sekarang. Jadi memang sebetulnya saya yakin Senawangi punya kemampuan untuk meletakkan kesenian atau seni wayang ini secara di genre-nya masing-masing, di posisinya masing-masing, pasti nanti akan kena dengan sendirinya. Asal nggak pernah berhenti. Gitu ya, susahnya itu kalau kita on off-nya terlalu jaraknya terlalu lama ya pasti cepat hilangnya. Apalagi masyarakat sekarang ya, yang udah masyarakat anak-anak sekarang yang sudah sangat medsos, sangat TikTok, TikTok itu kan setiap menit berubah trennya. Jadi solusinya gimana Pak? Diperbanyak frekuensinya. Diperbanyak frekuensinya, diperbanyak alternatifnya diperbanyak dan memberikan kesempatan kepada kreator-kreator untuk melakukan interpretasi baru terhadap wayang. Sebetulnya itu. Oh gitu ya. Baik, sekali lagi saya kasih kesempatan pada Bapak Ibu semuanya yang hadir di Gedung Teater Kautaman pada sore hari ini yang mau memberikan komentar, pertanyaan, kami persilahkan. Mohon disebutkan namanya Pak dan dari mana? Sugeng sonten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Senawangi, Bapak Bram, Bapak Kanjeng Sumari, dan semua hadirin yang saya muliakan. Perkenankan saya memperkenalkan diri saya, nama saya Jubri Pandang Parwiro Diktoyo. Saya usia 70 menjelang 77 tahun. Saya termasuk yang menyenangi kesenian wayang ini. Saya saat ini menjadi mahasiswa S3 di Semarang, di UIN Wali Songo, untuk ngambil S3 saya yang kedua, khusus yang berkaitan dengan pewayangan dan filosofi. Saya beberapa hari yang lalu saya sowan ke Senawangi menghadap Pak Ketua, Pak Sumari, dan sangat banyak dibantu. Saya kepingin menemukan sebuah celah yang saya baca di bukunya almarhum Bapak Dr. Solihin, itu tentang celah filsafat yang khas Indonesia. Saya mempelajari filsafat Barat, filsafat Timur, dan saya merasa mendapat jalan untuk menemukan itu. Untuk itu saya masih terus melakukan penelitian tentang nilai-nilai, khususnya yang khusus dibawakan oleh Wali Songo, yaitu Punokawan. Kelihatannya hanya Punokawan tempat lucu-lucu, tapi menurut saya justru pusatnya simbol yang memerlukan sebuah upaya filsafat untuk mengetahui nilai-nilai. Jadi kalau Bapak Ketua tadi mengomongkan tentang pesan nilai-nilai, dan itulah memang yang menjadi concern saya. Saya sangat menghargai event seperti ini. Dan insya Allah saya kalau diperkenankan saya akan ikut menghadiri acara-acara begini, dan saya kepingin mendapatkan bukan hanya menyaksikan tontonannya dan tuntunannya. Saya kepingin mendapatkan kenalan-kenalan dengan para beliau-beliau kalau berkenalan dengan saya sebagai sumber pengetahuan kajian saya. Saya kira sementara itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan apresiasi dengan pergelaran-pergelaran seperti ini. Dan saya masih sangat bersyukur masih banyak yang peduli dengan pewayangan dan banyak yang masih bersedia berkorban untuk kesenian pewayangan, dan itu adalah bagian dari perjuangan peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin satu lagi dari yang muda, mungkin dari kalangan teman-teman yang muda ada
Pak Bram, ini ke depan ini tentunya akan punya harapan ya, harapan para komunitas seniman-seniman budaya bangsa kita, semuanya, terutama budaya tradisi kita, terutama lagi wayang ini, harapannya baik kepada pemerintah, baik kepada mungkin organisasi pewayangan kayak Sinawangi, Pepadi, itu gimana Pak Bram? Banyak diberikan kesempatan aja sih sebetulnya. Semakin banyak ruang semacam ini di mana masyarakat bisa mengakses dengan mudah pergelaran-pergelaran yang inovatif, yang bagus, yang kalau bagus itu relatif ya, tapi inovasinya juga maju. Ada gagasan-gagasan baru yang juga disampaikan dan membuka ruang buat kreator-kreator muda untuk menciptakan karya-karya seni atau karya-karya seni rupa, karya film dan lain sebagainya yang berangkatnya dari wayang. Itu mungkin harapan kami itu. Jadi diperbanyak ruang-ruang kesempatan-kesempatannya semacam ini, baik di kalangan masyarakat seperti di Senawangi, kan ini kita sama-sama masyarakat ya, maupun dari sisi pemerintah. Kalau pemerintah kan banyak pasti punya. Saya tuh bayangkan gini Mas, kalau kementeriannya sekarang katakanlah ada 30 gitu loh. Setiap 30 kementerian itu punya satu aula yang bisa di-share waktunya seminggu, 1 tahun 2 kali aja. Kita punya 100 event yang bisa diberikan kesempatan untuk anak-anak muda segala macam yang mau memberikan gagasan kepada masyarakat tentang yang basisnya itu wayang. Dalam bentuk apapun, teater, musik, musikal dan lain-lain sebagainya itu dikasih kesempatan. Itu tadi. Kalau bicara dari kementerian aja, kementerian ada 3, misalnya kementeriannya 30. Satu kementerian itu punya aulanya dipinjem 1 tahun 2 kali aja. Udah 60 event Mas. Gitu dalam 1 tahun. Makin banyak lagi nanti kesempatannya. Gitu. Iya. Baik Pak Bram, saya kira sudah dicatat Pak Ismenandar. Pak Bambang, ini tentu saja ya untuk pelestarian wayang itu di samping para seniman, tentunya di dunia akademik termasuk Pak Jupri tadi yang luar biasa, yang sudah berumur 70-an tahun namun masih menyempatkan mengambil doktor ya S3 di bidang pewayangan. Ini kan luar biasa untuk Pak Jupri, dan saya kira tentu saja tadi kan melibatkan seperti saya sampaikan bahwa kita Senawangi ya Pak Bambang itu kita tentu bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. Jadi tidak hanya bahwa untuk pelestarian wayang tidak hanya sekedar pertunjukan, tapi juga dari sisi keilmuan wayang itu juga perlu dilestarikan juga, perlu dikaji gitu kan, perlu dilakukan kajian. Tentu Senawangi yang selama ini juga bekerjasama dengan UGM, bekerjasama dengan UI. Kami persilakan Pak Bambang gimana harapan ke depan mumpung ada Pak Ismenandar nih. Iya. Silakan Pak. Terima kasih. Utamanya adalah mengubah pemahaman generasi Z. Tadi disampaikan wayang itu kuno. Nah, ini satu pertanyaan, why? Mengapa mereka mengatakan seperti itu? Itu yang harus kita cari sebenarnya. Ya, kok sampai anak-anak muda kita mengatakan wayang itu kuno dan tidak tertarik. Nah, semua organisasi pewayangan termasuk di dalamnya Senawangi ini harus melihat nih jawabannya supaya mereka berubah mindset itu seperti apa. Nah, kalau saya lihat seperti yang kita lakukan setiap tahun ada forum internasional yang kita lakukan adalah forum IC8 atau Intangible Cultural Heritage Forum yang dilakukan oleh Senawangi. Itu mulai 2 tahun saya membawakan Senawangi, anak-anak mahasiswa ini saya jemput di sana untuk hadir di dalam forum itu. Sudah berjalan 2 kali. Seluruh mahasiswa dari UI, dari Sakti, kemudian Paramadina, terus Unindra, terus mana lagi ada UIN, semua hadir lumayan banyak dari setiap university itu ada kurang lebih 100.
Nah, dari anak-anak yang hadir terus inilah kemudian kita masukin pemahaman-pemahaman dasar tentang dunia pewayangan dan nilainya pada saat diskusi selama 2-3 hari itu. Itu langkah sebenarnya sederhana, tapi kita mencoba untuk mengubah mindset pemikiran anak generasi muda terhadap wayang. Yang kedua, benar bahwa kita harus memberikan kesempatan pada pelaku-pelaku seniman di dunia pewayangan untuk tampil. Yang ketiga, jangan lupa bahwa kita harus turun ke bawah, bukan menunggu satu pagelaran, tapi kita harus mempergelarkan kepada anak-anak muda di bawah, termasuk di kampus-kampus. Makanya Senawangi ada program Wayang Go to Campus. Itu maksudnya dari situ. Tidak hanya pagelaran, tapi juga ada sarasehan dengan dalang-dalang dan diskusi dengan para mahasiswa untuk memahami bagaimana wayang itu harus kita lestarikan dan kita kembangkan seirama dengan perkembangan zaman teknologi informasi yang baru ini. Ya, itu aja Pak. Baik, Ya. terima kasih Pak Bambang Sulistyo, Pak Bram, narasumber kita. Plus untuk beliau, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah memberikan paparan pada sore hari ini. Dan juga terima kasih kepada alumni ITB. Jadi Senawangi ini dengan ITB itu tidak asing lagi ya. Jadi sudah tahun 1998 itu sudah ada kerjasama antara Senawangi dan ITB. Waktu itu melakukan riset penelitian terkait dengan penayangan wayang di televisi dengan Prof. Tabrani ya. Ada Prof. Tabrani, Profesor Dr. Tabrani di ITB. Jadi tahun 98 itu sudah ada kerjasama. Dan mudah-mudahan ke depan ITB dan para alumninya dengan Senawangi ini semakin erat lagi. Dan tentu tadi sudah sampaikan Bapak Ketua Umum, Senawangi selalu terbuka memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu semuanya untuk berkarya, menampilkan karya-karya di bidang seni budaya khususnya wayang di Teater Kautaman Pewayangan Indonesia ini. Aplaus Bapak Ibu semuanya, untuk semuanya terima kasih. Baik lagi, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Berikutnya kami kembalikan kepada MC Pak Ragil Susanto. Sekali lagi tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Kalau namanya tokoh yang membidangi di situ bercerita, berkisah dan sebagainya dalam rangka mencari solusi dan visi ke depan tentu menjadi indah. Mudah-mudahan konsistensi akan terus berjalan dengan baik. Bapak Ibu mohon tetap di tempat, tetap akan kami suguhi hal-hal yang tentunya menyenangkan. Anggaplah semua ini pecinta karawitan, semua yang hadir pecinta tari dan sebagainya. Kali ini penjenengan akan kami suguhi tembang-tembang indah dalam nuansa keroncong. Ya, mohon bersiap. Dan yang baru saja hadir diucapkan selamat siang jelang sore Bapak Ibu. Hari ini menjadi hari kita bersama, tentu dalam satu lembaran khusus sama-sama kita menatap ke depan. Budaya kita ini akan kita bawa dan kita isi menjadi seperti apa. Bapak Ketua Umum Senawangi telah mewanti-wanti kepada kita, nilai itu yang paling diutamakan. Bahkan itu yang nomor satu Pak. Karena di dalam wadah itu ada isi, di dalam isi itu ada esensi, dan nilai itulah yang kita bawa terus lestari untuk sepanjang masa. Tepuk tangan untuk tim keroncong. Lalu pada nyanyi apa niku pasti pada tahu namanya. Halo, ngali skenario ini dong. Iya, ora sik. Sebentar. Suwe ora jam. Nah. Loh, kadang telo. Apa melu-melu nyanyi? Suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Gelo itu nek Sundane agak mirip. Itu salah. Gelo. Gelo. Ngeng.
menghibur ikan lele. Cakep. Kita menghibur lele. Aku juga bisa pantun itu. Coba. Ikan hiu makan kedondong. Cakep. Ikannya bipora. Bipora. Yuk kita nyanyi dong. Kalian berdiri di sini masa kita nggak kenalin? Oh iya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kami adalah komunitas ukulele dari Ganesha Ukulele dan Komune ya, Mas ya. Komunitas ukulele. Jadi sebetulnya kami ini bukan profesional, kami baru belajar beberapa minggu. Jadi sama sekali kami nol, saya pun nol, semuanya nol, baru memegang ukulele. Yang penting PD. Oh iya. Kita kan mau menghibur ya. Jadi ini komunitas ini lihat ada si kecil. Kamu kelas berapa, Dek? Baru kelas 5. Dia senang, sama-sama happy. Dan yang tersepuh, mana yang tersepuh? Ayu, wah itu masih ada. Jadi Walaupun sudah pensiun. jangan keras-keras ngomong pensiun. Jadi nanti kamu gak dikasih kerjaan. Jadi ini semua adalah kami komunitas pencinta seni yang ingin bermain ukulele. Jadi mohon maaf kalau terjadi hal-hal stuck atau suara kami tidak sampai terdengar sampai belakang. Jadi mudah-mudahan bisa menghibur Bapak Ibu sekalian. Oke? Supaya norak ya. Ya, doanya ini Kak ya? Iya. Tapi ukulelenya udah disetem belum? Kita nyanyi suwe. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, temu pisan gawe kelo. Suwe ora jamu, jamu godhong menira. Suwe ora ketemu, temu pisan jadi pikiran. Loh. Ngono tak ta? Wes, Dia. lagi deh. Tambah dong, Lagi tambah. apa dong? Kok lagi? Yo sekali lagi meniran wae. Meniran. Yo suwe ora. Oh, sing bait Ojo. kedua. Iya, bait Oh, kedua. meniran Mbak godhong meniran. Kodong meniran. Pro konco apa? Pro konco. Balik nih. Ngulangi suwe ora jamu. Ulang. Oh iya wes. Tapi godhong meniran. 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 Oh, sorry. Ayo siap. Suwe ora jamu, jamu godhong meniran. Suwe ora ketemu, temu pisan dadi pikiran. Wis. Kurang masih. Ya apa? Tambah apa iki? Lagune sing penak Piye? yo pro konco. Yo. Nah. Iya, setuju. Ini kan joget ya? Nyanyi kabeh. Ya. Ayo Mas Yos. Oh, aku ya? Iya. Oh iya. Yo pro konco dolanan ning jopo. Padang bulan padange koyo rilo. Rembulan he sing awe-awe nyewehake ojo padha turu cewe. Yen sing Ngene. dan orangnya. Ulang. Kok ini gara-gara datang pengacu ini lho dadi buyar. Siapa sih? Siapa itu? Sampean mlebune kok sik ae. Hah? Oh. Dadi buyar kabeh iki. Yuk ulangi.
Yo pro konco dolanan neng jopo. Yo bro konco. Yo ulangi huruf kompak Mas. Ya. Maaf ya Bapak Ibu ya, kami baru 4 minggu latihan. Yo. Yo pro konco dolanan neng jopo. Padang bulan padange koyo rino. Rembulane sing awe ngelingake ojo padha turu sore. Yen esuk tangine sing seger awake. Padang pikirane iso nyambut gawe. Dan pakulinan sing tangine awan. Kerobiakan golek sandang pangan. Konco dolanan ning jopo. Padang bulan padange koyo rino. Rembulane sing awe ngelingake ojo padha turu sore. Ngelingake ojo padha turu sore. Wes suwi. Tadi dulu. Ali. Ternyata bisa kita ya. Hebat. Oke. Wes lah jangan lama-lama, nanti saya ngarep nari wes ngantri neng Bu. Oh iya bener. Jadi Bapak Ibu terima kasih, semoga menghibur apa yang kami sampaikan dengan lagu-lagu Sueo Rajamu dan Yo Pro Konco. Terima kasih, kita kasih salam dulu semua ya. Yuk. Ya. Ojo lali ya. Ojo lali lagune. Nonton Yuk kita nonton Kongso Dewa. 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 Yuk kita nonton Kongso Dewa.